Halo teman-teman News Indonesia, kami akan memberitakan 3 video menarik. Yang pertama soal ramai-ramai RUU Ketahanan Keluarga mengenai pisah kamar anak. Lalu ada juga soal Oreo yang super mahal dan peselancar versus hiu. Gak usah lama-lama, langsung simak aja yuk. Anak-anak hypebeast pasti tahu banget brand clothing asal New York yang bernama Supreme. Brand ini sering berkolaborasi dengan brand lain untuk menciptakan produk edisi terbatas dan dijual dengan harga yang cukup fantastis. Baru-baru ini, Supreme bekerja sama dengan Nabisco, pembuat Oreo, untuk menciptakan cookies edisi terbatas bermerek Supreme. Supreme Oreo ini bagian dari Spring Summer 2020 Collection milik Supreme. Supreme Oreo berwarna merah ini awalnya dijual dengan harga $8 per bungkus, dan harganya juga lebih mahal dari harga Oreo biasa. Lalu, apa yang membedakan antara Oreo biasa dengan Supreme Oreo? Bedanya, karena Oreo ini sudah berkolaborasi dengan Supreme, jadi sudah pasti menjadi produk premium dan limited edition. Mereka juga hanya menjualnya secara online sejak 18 Februari. Dalam pencarian di eBay, mengungkapkan bahwa bungkusan Supreme Oreo yang sangat langka ini dijual dengan harga beragam, mulai dari $56 hingga $88.899. Menurut update dari Forbes, harga Supreme Oreo ini sudah naik hingga lebih dari $92.000 di eBay. Wah, gila sih. Tapi kalau Anda anak hypebeast dan memang punya banyak uang untuk dihamburkan, ya bisa aja beli 1 bungkus Supreme Oreo atau mungkin lebih dari 1. Menurut Anda, apakah harga Supreme Oreo ini wajar atau tidak? Tuliskan komentar Anda di bawah. RUU Ketahanan Keluarga menjadi topik yang ramai dibicarakan karena isinya yang kontroversial dan mengancam privasi seksual warga sipil. Salah satu peraturan yang paling kontroversial adalah soal pemisahan kamar antara orang tua dan anak, serta antara anak yang berbeda jenis kelamin. Hal tersebut ada di dalam bagian ketiga Undang-Undang terkait pemenuhan aspek ketahanan keluarga. Pada pasal 33 ayat 2, pada poin kedua berbunyi, keluarga memiliki ruang tidur yang tetap dan terpisah antara orang tua dan anak, serta terpisah antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anggota DPR fraksi PKS, Neti Prasetyani, merupakan salah satu dari 5 pengusul draft RUU Ketahanan Keluarga. Dilaporkan dari detik.com, menurut Neti, penggabungan kamar berpotensi memicu insest antar anggota keluarga. Ternyata anak umur 7 tahun bisa mencabuli adiknya 5 tahun. Mengapa? Dimulai dari keluarga. Rumahnya tidak memisahkan kamar tidur orang tua dan anak. Kan seperti itu, ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta. Banyak yang menganggap peraturan di dalamnya terlalu mengatur ranah privat warga negara yang seharusnya tidak menjadi urusan pemerintah. RUU Ketahanan Keluarga menuai penolakan tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga sejumlah anggota DPR. Kepada Kompas, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Jasra Putra mengatakan, kepemilikan hunian masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh banyak keluarga. Tidak semua keluarga memiliki rumah di Jakarta, ada yang masih mengontrak dengan ukuran 3x3, di mana dapur, tempat tidur berada di ruang yang sama. Jasra mempertanyakan apakah kasus-kasus seperti ini bisa dijawab dengan peraturan yang ada di RUU Ketahanan Keluarga. Wakil Ketua MPR dari fraksi Nasdem, Lestari Murdijat, mengatakan kepada Kompas, menurutnya draft RUU terlalu mengintervensi keluarga. Lestari menjelaskan pola asuh anak dan peran setiap anggota keluarga merupakan urusan internal keluarga itu sendiri. Dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda, pasti setiap keluarga memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan internal mereka. Dalam RUU tidak dijelaskan bagaimana pihak berwenang akan menegakkan hukum invasif tersebut. RUU Ketahanan Keluarga masuk dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2020 bersama 49 RUU lainnya. Minggu ini di Selandia Baru, seorang peselancar berusia 60 tahun melawan seekor hiu putih besar dengan meninju mata hewan itu berulang kali setelah predator laut itu mengunyah lengannya sedikit dan menekan papan seluncurnya. Nick Minogue mengatakan ia cukup jauh di pantai Papua Nui dan sekitar pukul 11.30 pagi, siku, lengan bawah, dan kemudian papan semua disantap oleh apa yang para ahli yakini sebagai Great White Shark sepanjang 3 meter. Selama perkelahian di air yang mengerikan, Minogue langsung ingat bahwa hiu benci dipukul pada mata dan hidungnya. Minogue berteriak, "Persetan!" dan pergi untuk menamparnya tetapi gagal. Dia berkata, "Lalu aku memukul ke belakang dan berteriak persetan lagi dan melakukannya dengan tepat di mata. Ini mata yang cukup besar, sekitar 3 buku jari." Menurut Minogue, hiu melepaskan giginya dari papannya dan berenang. Hiu penakut.
Putus asa untuk keluar dari air, Minok mengatakan hanya ia dan beberapa pria Jerman yang berselancar saat itu. Setelah Minok mulai berteriak, ia dan orang Jerman itu mulai mendayung kembali ke pantai secepat mungkin dengan menambahkan, orang Jerman itu agak berteriak sepanjang jalan yang mungkin membuat saya mendayung lebih cepat. Tapi itu belum berakhir. Melarikan diri dari perairan terbuka, manusia hiu itu bertemu lagi oleh apa yang dikatakannya mungkin adalah Great White Shark dan ia kemudian duduk di papan surfingnya. Dengan jari-jarinya yang utuh dan satu luka tusukan kecil di lengannya, Nick Monique alias manusia hiu sedang menanti perjalanan selancar minggu depan. Pelajarannya di sini, hiu juga punya perasaan. Jadi, beritahu mereka persetan.